A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi pemeriksaan ekuitas dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengauditan yang diampu oleh Ibu dosen Krisdayanti Ginting, SE MSI. Baik, pada materi pertama, saya akan membawakan mengenai definisi ekuitas. Ekuitas adalah besarnya hak atau kepentingan pemilik ataupun suatu entitas pada harta suatu perusahaan. Nah, ekuitas adalah suatu hak yang tersisa atas aset suatu lembaga setelah dikurangi dengan kewajibannya. Nah, menurut PSAK IAI tahun 2015, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua liabilitasnya. Kemudian, menurut SAK Etap IAI tahun 2009, ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu sifat dan contoh ekuitas. Dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian hak premi atas kekayaan bersih suatu perusahaan atau harta dikurangi dengan kewajiban. Kemudian dalam suatu firma atau partnership, modal terdiri atas modal lebih dari satu partner. Kemudian dalam suatu badan hukum yang berbentuk koperasi, modal pokoknya adalah simpanan pokok anggota yang tak dapat dipindahtangankan dan dapat diambil kembali pada saat seorang anggota tersebut mengundurkan diri. Kemudian contohnya yaitu perseroan terbatas atau PT. Modal perseroan terbatas terdiri atas saham. Nah, tanggung jawab perseroan terbatas pada jumlah modal saham yang disetor jika perseroan terbatas telah disahkan pada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan nama saya Irma Naira dengan NIM 220911602013 sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi berikut, yaitu adalah badan hukum yang terdapat perseroan terbatas atau PT. Permodalan yang terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, modal menurut akta pendirian yang telah disahkan Menteri Kehakiman. Yang kedua, saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Yang ketiga, premium atau diskon dari penjualan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Yang keempat, selisih kurs atau modal disetor. Yang kelima, selisih penilaian kembali aset tetap untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap berdasarkan peraturan perusahaannya. Yang keenam, saldo laba atau sisa laba tahun lalu atau sisa rugi tahun lalu. Berikut ada hal-hal yang harus diperhatikan mengenai pemeriksaan ekuitas. Yang pertama, jika akta pendirian suatu PT belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru nomor 1 tahun 1995 yang mulai berlaku tanggal 7 Maret 1996. Transaksi hukum perusahaan atau perjanjian yang dibuat perusahaan belum dianggap sah. Yang kedua, modal disetor atau modal ditempatkan tidak dapat melebihi modal dasar. Jika modal disetor melebihi modal dasar, maka harus dilakukan perubahan akta pendirian yang harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga, modal yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat, ada tujuan pembelian kembali saham. Yang kelima, jika akumulasi kerugian suatu perusahaan mencapai 50% dari modal disetor, perusahaan harus melaporkan hal tersebut ke pengadilan negeri untuk diumumkan dalam berita negara. Yang keenam, menurut
SAK aset tetap harus dicatat atau disajikan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan harga perolehannya. Yang ketujuh ada hanya diperbolehkan jika menyangkut laba rugi tahun lalu yang jumlahnya material atau menyangkut pembayaran pajak yang berasal dari STP atau SAK walaupun jumlahnya kecil. Yang kedelapan adalah setoran saham dalam bentuk barang. Yang kesembilan, waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan permodalan biasanya tidak banyak. Jika kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu tujuan pemeriksaan ekuitas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan, termasuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintahan yang menyangkut ekuitas, misalkan dari Kemenhukam, BKPM, BKPMD, Bapepam, LK, KPP, dan SK Presiden RI telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapatkan otoritas baik dari pejabat perusahaan yang telah berwenang, seperti direksi, dewan komisaris, rapat umum pemegang saham atau RUPS, maupun dari instansi pemerintahan. Dan yang kelima ada untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earning atau accumulated loss didukung oleh bukti-bukti yang sah. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Nur Sifa dengan NIM 2090126/2015. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan prosedur audit yang disarankan. Prosedur audit yang disarankan terdiri dari beberapa, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, belajar dari evaluasi internal kontrol aktivitas. Yang kedua, minta salinan kopi dari akta pendirian untuk dimasukkan dalam file. Yang ketiga, cocokkan data yang ada dalam akta pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, periksa bukti setoran dan otorisasi untuk penambahan sektor modal. Jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan besarnya modal, jenis saham, dan rincian pemegang saham. Yang keenam, periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan return earning atau DEFIK. Yang ketujuh, seandainya ada pembagian dividen, periksa apakah yang pertama, dividen dibagikan dalam bentuk cash dividen, stok dividen, atau provisi dividen. Yang kedua, pencatatannya sudah benar pada waktu deklarasi dividen maupun pada saat pembayaran dividen. Yang ketiga, sudah diotoritaskan oleh pejabat perusahaan yang berwenang melalui notulen rapat deklarasi dan rapat umum pemegang saham. Yang keempat, aspek perpajakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ke-9, periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah mencapai 75% dari modal disetor. Yang ke-9, periksa kesimpulan mengenai kewajaran ekuitas. Di sini adapun penyajian ekuitas di laporan keuangan, pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan
pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal disajikan dalam neraca setelah kewajiban. Bentuk penyajiannya sesuai akta pendirian badan usaha tersebut, misalnya saham adalah penyertaan modal dalam kepemilikan PT. Menurut PSKIA 2015.1.15, entitas mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, untuk setiap modal saham. Yang kedua, jumlah saham modal dasar, jumlah saham yang diterbitkan dan di-store penuh dan yang diterbitkan tetapi tidak di-store penuh. Yang ketiga, nilai modal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai modal. Reakuterasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode, hak keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pelunasan atas modal. Saham entitas yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau entitas asosiasi, dan saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan. Yang keenam yaitu dividen dan pelunasan atas modal. Yang ketujuh, saham entitas yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau asosiasi, dan saham yang dicadangkan untuk penertiban dengan baik, hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dalam persyaratan. Yang terakhir yaitu deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Xiaomi Faradiba Ramadhani dengan NIM 220160/2001. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengungkapan dan penyajian saldo laba. Baik, mari kita masuk ke dalam materi. Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen atau koreksi laba rugi periode lalu. Akun ini dinyatakan terpisah dari akun modal saham. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya dicadangkan untuk perluasan pabrik atau untuk memenuhi ketentuan regulasi maupun ikatan tertentu. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan tersebut dilaporkan dalam akun tersendiri yang menggambarkan tujuan percadangan, termaksud pembatasan yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun beberapa pengungkapan saldo laba meliputi berikut ini. Yang pertama, pengungkapan penjatahan dan pemisahan saldo laba. Itu menjelaskan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba, serta jumlahnya. Perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan saldo laba juga diungkapkan. Yang kedua, peraturan perikatan batasan dan jumlah batasan di sekitar saldo laba diungkapkan, misalnya selama perjanjian kredit berlangsung, entitas tidak diizinkan membagikan saldo laba tanpa seizin kreditur. Yang ketiga, masa lalu baik bruto maupun neto setelah pajak. Yang keempat, pengungkapan jumlah dividen dan dividen per lembar saham pengungkapan. Yang kelima, keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen. Yang keenam, tunggakan dividen jumlah maupun tunggakan per lembar saham. Yang ketujuh, pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Baik, adapun contoh kasus, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menetapkan perubahan izin usaha bank umum menjadi BPR terhadap PT Prima Master Bank. Hal tersebut berdasarkan penentuan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 POJK 03/2020 tentang konsolidasi bank umum terkait perusahaan modal inti minimum atau MIM senilai 3 triliun rupiah dari 37 bank umum swasta nasional atau BUSN dan bank milik pemerintah daerah yang memiliki modal
berarti kurang dari 3 triliun rupiah sejumlah bank telah melakukan pertambahan setor modal. Pembentukan kelompok usaha bank atau KUB, penggabungan pengambil alihan maupun penggudang mitra strategis. Secara umum, BUSN telah memenuhi MIM sebelum 31 Desember 2022. Hanya terdapat suatu BUSN yaitu PT Prima Master Bank yang belum memenuhi MIM sampai batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan. Sesuai dengan POJK tersebut, bank yang tidak memenuhi ketentuan pemenuhan MIM sampai dengan batas waktu 31 Desember 2022, OJK akan menetapkan perubahan izin usaha bank umum menjadi BPR. Hal ini merupakan langkah OJK untuk secara konsisten dalam mengkawal kebijakan penguatan permodalan dan konsolidasi perbankan sehingga dapat meningkatkan konsolidasinya dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan izin usaha bank menjadi BPR tersebut ditetapkan oleh OJK melakukan pengawasan dan pembinaan, termasuk memberikan waktu yang cukup kepada pemegang saham dan pengurus PT Prima Master Bank untuk menentukan strategi memenuhi MIM baik melalui tambahan setor modal maupun konsolidasi. Adapun penyebab kasus yaitu 1. PT Prima Master Bank hingga memiliki waktu yang ditentukan oleh OJK sebelum dapat memenuhi modal inti umum atau MIM sebuah bank umum yaitu sebesar 3 triliun sehingga OJK melakukan perubahan izin usaha menjadi BPR. Yang kedua, berdasarkan penyebab kasus tersebut ditemukan bahwa lemahnya manajemen perusahaan dalam usaha mencari tambahan modal untuk memenuhi modal inti minimum atau MIM PT Prima Master Bank sesuai ketentuan OJK. Adapun saran 1. PT Prima Bank Master dapat sepakat SOP perusahaan terkait penyimpanan modal inti minimum atau MIM sehingga dapat memenuhi syarat sesuai target yang ditentukan oleh OJK. 2. Melakukan monitoring lebih terhadap pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga, melakukan review atau pengecekan ulang terhadap skala transaksi yang berkaitan dengan ekuitas atau modal sehingga dapat memenuhi agar modal dapat memperkuat. Terakhir, menyusun strategi agar laba selalu mengalami pertumbuhan karena berkaitan dengan modal atau ekuitas. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil materi kelompok kami. Dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan, sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal merupakan bagian hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan atau harta dikurangi kewajiban. Ekuitas adalah hak residual atau aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Adapun karakteristik ekuitas yang penting untuk diketahui oleh auditor adalah sifat volume transaksi ekuitas yang rendah namun memiliki nilai yang material. Tujuan pengujian substansif terhadap ekuitas adalah membuktikan bahwa saldo akun ekuitas saham dan akun penilaian yang dicantumkan di neraca mencerminkan saldo akun ekuitas saham, akun paid in capital dan treasury stock, akun saldo laba dan cadangan yang sesungguhnya pada tanggal neraca. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.